Bayangkan satu skenario yang terdengar gila, ekstrim, dan hampir mustahil benar-benar terjadi. Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia, benar-benar mengambil alih Greenland. Bukan membeli, tapi menguasai secara sepihak. Greenland adalah bagian dari Denmark, dan Denmark adalah anggota NATO. Artinya, jika ini benar-benar terjadi, negara-negara Eropa anggota NATO akan membantu Denmark dan dunia bisa menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat berperang lawan aliansi militernya sendiri. Greenland bukan sekedar pulau es di ujung dunia. Wilayah ini adalah titik strategis global, kunci Arktik, jalur radar peringatan dini, dan bagian vital dari sistem pertahanan rudal Amerika Utara. Amerika Serikat sudah lama memiliki pangkalan militer aktif di sana. Namun, kehadiran militer berbeda dengan penguasaan kedaulatan. Dan ketika kedaulatan dilanggar, konflik bukan lagi soal strategi, melainkan soal hukum internasional dan legitimasi global. Untuk memahami potensi skenario ini, kita harus melihat kekuatan militer masing-masing negara. Amerika Serikat saat ini masih berdiri sebagai militer terkuat di dunia. Negara ini memiliki anggaran pertahanan terbesar, bahkan lebih besar dari gabungan beberapa negara besar lainnya. Anggaran pertahanan Amerika berjumlah hampir 900 miliar dolar Amerika, dengan lebih dari 1,3 juta personel aktif, ratusan ribu pasukan cadangan, belasan kapal induk nuklir, ribuan pesawat tempur, ribuan tank, serta ribuan hulu ledak nuklir. Amerika adalah mesin perang paling canggih yang pernah ada. Jika Amerika berperang sendirian, hampir tidak ada negara yang mampu menandinginya secara langsung. Namun, NATO bukan satu negara. Di dalam NATO, terdapat beberapa kekuatan militer terbesar dunia. Inggris berada di peringkat ke-6 militer terkuat di dunia saat ini dan merupakan kekuatan militer utama Eropa. Militer Inggris memiliki sekitar 150.000 personel aktif dan puluhan ribu pasukan cadangan. Negara ini memiliki angkatan laut modern dengan kapal induk kelas terbaru, angkatan udara canggih, serta senjata nuklir strategis yang ditempatkan di kapal selam. Pengalaman Inggris dalam operasi militer global menjadikannya salah satu pilar utama NATO. Prancis berada di peringkat ke-8 militer terkuat dunia. Dengan sekitar 200.000 personel aktif, Prancis memiliki militer yang sangat mandiri. Negara ini mengoperasikan kapal induk sendiri, memiliki angkatan udara modern, dan menguasai teknologi senjata nuklir. Prancis juga dikenal mampu melakukan operasi militer jarak jauh tanpa ketergantungan penuh pada sekutu. Turki menempati peringkat ke-9 dengan militer terkuat di dunia. Merupakan kekuatan darat terbesar di NATO setelah Amerika. Militer Turki memiliki lebih dari 350.000 personel aktif, menjadikannya salah satu angkatan bersenjata terbesar di Eropa. Dengan ribuan tank, artileri besar, serta industri drone yang berkembang pesat, Turki memainkan peran strategis penting, terutama di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Italia menempati peringkat ke-10 militer terkuat dunia. Militer Italia memiliki sekitar 170.000 personel aktif,
dengan kekuatan utama di angkatan laut dan udara. Italia menjadi pusat penting bagi berbagai pangkalan NATO di kawasan Mediterania dan berperan besar dalam stabilitas regional. Jika semua kekuatan ini digabungkan, NATO adalah aliansi militer terkuat dalam sejarah modern. Namun, ada satu masalah besar. Semua kekuatan itu dibangun dengan Amerika Serikat sebagai pemimpin utamanya. Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi jika pemimpin aliansi justru menjadi ancaman? Disinilah dampak paling mengerikan dimulai. Jika Amerika menyerang atau mengambil wilayah anggota NATO, maka pesan yang dikirim ke dunia sangat jelas. Hukum internasional tidak lagi berlaku, bahkan bagi sekutu terdekat. Dan ketika hukum internasional runtuh, dunia tidak lagi diatur oleh aturan, melainkan oleh kekuatan. Runtuhnya tatanan dunia pasca Perang Dunia II. Selama puluhan tahun, stabilitas global dijaga oleh kesepakatan, aliansi, dan kepercayaan. Jika Amerika melanggar itu semua, maka tidak ada lagi negara yang merasa aman. Negara kuat akan merasa bebas menyerang yang lemah. Perjanjian internasional kehilangan makna. Dunia kembali ke hukum rimba. Ini bukan sekedar konflik regional. Ini adalah akhir dari sistem dunia modern. Meningkatnya risiko perang nuklir. Amerika, Inggris, dan Perancis adalah negara pemilik senjata nuklir. Dalam situasi konflik internal, komunikasi bisa kacau, salah tafsir bisa terjadi, tekanan politik bisa mendorong keputusan ekstrim. Perang ini bahkan tidak perlu berubah menjadi perang nuklir penuh. Satu penggunaan senjata nuklir taktis saja sudah cukup untuk menghancurkan tabu nuklir, memicu balasan, membuka pintu kehancuran global. Begitu senjata nuklir digunakan, dunia tidak akan pernah sama lagi. Kehancuran ekonomi global. Perang besar antar kekuatan utama dunia akan menghancurkan pasar saham global, melumpuhkan perdagangan internasional, memicu krisis energi dan pangan, mendorong inflasi ekstrim di hampir semua negara. Negara berkembang akan terpukul paling parah. Kelaparan, pengangguran, dan instabilitas sosial bisa meluas. Dan di tengah kekacauan ini, negara-negara lain seperti Rusia dan Cina hampir pasti akan bergerak, bukan untuk menghentikan kekacauan, melainkan untuk memanfaatkannya. Dunia akan terpecah ke dalam blok-blok baru, konflik regional bisa meledak di mana-mana, dan perang besar tidak lagi menjadi pengecualian, melainkan norma baru. Skenario ini mungkin terdengar ekstrim, dan kemungkinannya memang kecil. Namun sejarah dunia berulang kali membuktikan satu hal. Peristiwa paling menghancurkan sering dimulai dari keputusan yang dianggap tidak akan pernah terjadi. Jika Amerika Serikat dan NATO benar-benar berperang, itu bukan sekedar konflik militer. Itu adalah keruntuhan sistem dunia. Awal dari era ketidakpastian global, dan bagi banyak negara, itu akan terasa seperti kiamat versi geopolitik. Karena ketika penjaga sistem menjadi perusaknya, tidak ada lagi yang bisa menjamin dunia tetap aman.